Oke, kemarin kita sudah mempelajari skill 6, 7, dan 8 ya. Di skill 6 kita sudah mempelajari yang namanya coordinate conjunction. Conjunctionnya an, but, and, but, or, yet, so. Oke. Gimana and, but, or, yet, so ini ketika menghubungkan subject verb dengan subject verb harus didahului oleh yang namanya koma, ya kan? Dan conjunctionnya itu tidak bisa diletakkan di depan. Selanjutnya di skill ke-7, oke, plus skill ke-8 sama saja, yaitu menjelaskan adverbial clause of time, and cause, dan lain-lainnya. Di mana conjunctionnya ini boleh letaknya di tengah maupun di depan. Kalau di depan maka terdapat koma. Itu pada intinya. Selanjutnya skill 9 yaitu use noun clause connector correctly. Yaitu menggunakan conjunction noun clause. Noun clause itu apa sih? Yaitu klausa yang berfungsi sebagai kata benda. A noun. Because the noun clause is noun. Oke, karena noun clause ini kata benda, it is used in sentence either object of a verb, an object of preposition, or the subject of the sentence. Oke. Karena apa namanya noun clause ini kata benda, maka posisinya berada di objek dari kata kerja, objek dari preposisi, maupun berada di posisinya subjek. Contoh, I know when he will arrive. Ada conjunction, klausa itu conjunction subject verb ya. Oke. Conjunction subject verb berada di posisinya objek. Noun clause as object of verb. Objek dari apa? Objek dari know. Saya tahu kapan dia akan tiba. I'm concerned about when he will arrive. Nah, when he will arrive, conjunction subject verb ini berada di posisinya objek. Objek dari mana? Yaitu objek dari preposisi. About. Kan termasuk preposisi ya. Oke. Maka termasuk noun clause. Kemudian berada di posisinya subjek seperti apa? Nah ini. When he will arrive, it's not important. Ada conjunction subject verb. Nah, conjunction subject verb ini berada di posisinya subjek. Terus kata kerjanya mana? Yaitu is. Ada conjunction subject verb berada di posisinya subjek. Disebut dengan namanya noun clause. When he will arrive is not important. Kapan dia akan tiba itu tidak penting. Oke. Ingat, conjunction bertemu dengan subjek dan bertemu dengan kata kerja. Tidak boleh diinversi ya. Tidak boleh dibalik. Conjunction dulu, conjunction verb subject nggak boleh. Tapi conjunction subject verb. Nah, di sini ada contoh kalau sudah paham. Kira-kira jawabannya apa nih? Blah 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 was late caused many problems. A. Jawabannya adalah A, right. Kita lihat dulu di sini. Di sini ada kata kerja kan? Ada kata kerja nih. Kemudian ada kata kerja lagi, ya. Ada dua kata kerja. Maka ketika ada dua kata kerja ini, verb kalimatnya adalah cause. Sedangkan was ini adalah verbnya klausa. Verbnya klausa. Berarti yang dibutuhkan di sini adalah conjunction dan subject. That he was late caused many problems. That he was late ini adalah subjek. Verbnya mana? Yaitu cause. Oke, bahwa dia telat menyebabkan banyak masalah. Itu ya. Nah, di sini. Conjunction-nya apa saja sih dalam noun clause itu?
Ada what, when, where, why, how. Whatever, whenever, whether, if, kemudian ada that. Oke. Ini conjunction-nya. Contoh subject verb, oke. Noun connector, subject verb. I know what you did. Saya tahu apa yang kamu lakukan. I know what you did. Saya tahu apa yang kamu lakukan kemarin. Nah, what you did ini berada di posisinya objek. Ini subjek, know-nya kata kerja. Lah, ini adalah objek. Objek dari kata kerja know. Juga bisa berada di posisinya subjek. Nah, nih, what you did, apa yang kamu lakukan, berarti berada posisi subjek ya. Was wrong. Itu salah. Nah, di sini ada exercise 9. Number 1, the answer is correct. Okay. Subjeknya berupa klausa ya, yaitu berupa noun clause. Nah, ini subjeknya. When decision start. When conjunction, decisionnya subjek, the startnya kata kerja. Ada conjunction subject verb berada di posisinya subjek. Verbnya mana? Is, determine. Okay. Jadi benar ya. Oke, number 2, the answer is incorrect. Kenapa nih? Missing verb. Iya, missing kata kerja. The manual, subjek kan ya? Nah, di sini ada conjunction, ada subjek, device-nya, would be bill-nya kata kerja. Ada conjunction subject verb berarti klausa ya. Nah, klausanya ini, oke, tadi kan berada di posisinya objek, object of preposisi atau berada di posisinya subjek. Seharusnya di sini ada kata kerja, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. The manual, apa ya, need gitu. Manual need gitu. Manual need. Oke, how the device should be built. Need-nya kata kerja. Seharusnya gitu ya. Missing verb. Oke, gimana? Oke, Bang Farid, Kak Nimatul sudah paham ya? Insya Allah paham. Oke, siap. Kalau belum paham silahkan ditanyakan aja, jangan sungkan-sungkan ya. Oke, sekarang silahkan kerjakan number 3 to number 10.
Okay, have you finished? Yes. Okay, Kak Dimatul, how about you? Yes. Okay, right. Okay, number 3. Okay, Bang Farid, what's the answer? Correct. Okay, correct. Okay, subjeknya mana saja? The schedule, subjek ya. Indicate, verb. Nah, ini ada conjunction, subject, verb, would be. Ada conjunction, subject, verb berada di posisinya objek ya. Objek dari mana? Objek dari indicates. Ada conjunction, subject, verb berada di posisinya objek dari indicates. Okay. Noun clause as object. Right, the answer is correct. Number 4. Okay. Coba Kak Nikmatul. Correct. Correct. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada conjunction, ada subjek ya. Refuse kata kerja. Oke. Could not be determined. Ini kata kerja lagi kan? Ya, kata kerja kan ya. Modal bertemu dengan verb 1. Oke. Could not be determined ini kata kerja. Ada 2 kata kerja, cuman subjeknya cuman 1 ini kan ya. Dan tidak ada conjunction-nya. Maka di sini yaitu missing conjunction. Seharusnya apa di sini adalah that, bahwa. Ada conjunction, subject verb berada di posisinya subjek. Subjeknya ini. Subjeknya that he refused to enter a plea. Subjek verbnya adalah could not be determined. Oke, gitu ya. Sama seperti contoh nomor 1 ini loh. Kan ada kata kerja, ya kan? Di sini kata kerja. Maka kata kerja yang pertama ini, membutuhkan conjunction dan subjek. Oke, berarti yang dibutuhkan ini adalah conjunction saja. Oke, the answer is incorrect. Next, number 5. Bang Farid. Incorrect. Incorrect. Why? Missing subject. Oke, great. Di sini ya, I talk about, he talk atau apa ya, yang penting subjek di sini ya. Kemudian di sini ada conjunction, subject verb berada di posisinya mana nih? Object of preposisi. Ini ada about. Ada conjunction subject verb berada di posisinya object of preposisi. Disebut dengan namanya noun clause. Incorrect, missing subject. Next, number 6. Oke. Animatul. Correct. Correct. Oke. Why conjunction ya? The condition subject. Oke. Ini ada conjunction, ada subject. Verbnya mana? Yaitu deteriorate. Ini kata kerjanya. Berarti conjunction subject verb berada di posisinya subjek kan ya? Oke, berarti sampai sini tuh subjek. Sampai so rapidly. Verbnya adalah was not explained. Oke. Nah, terus ini yang dipertanyakan. Ada it di sini. It-nya ini apa nih? Berarti it-nya ini subjek lagi. Oke, so the answer is incorrect. Kenapa? Double subject. Justru di sini double subject. Oke, hati-hati. Pertama di sini udah kelihatannya udah benar ya. Oh, ternyata di sini masih ada nih kejanggalan, yaitu it. Next, number 7. Bang Farid. Correct. Whether conjunction-nya ya. Whether or not, sama ini, gabungin aja whether or not. The new office-nya subjek ya. Would be built, verb. Ada conjunction, subject verb berada di posisinya subjek. Oke, berada di posisinya subjek. Verbnya mana? Was to be determined ya kan? Oke. Nomor 8. Oke.
Ini apa nih? Correct or incorrect nih? Ada conjunction ya. Kemudian the professor subject has not decided-nya kata kerja. Conjunction, ada conjunction subject verb berada di posisinya subject. Ntar dulu. Oke, nah. That conjunction, the professor subject has not decided. Ini kata kerja. Oke. Di sini ada conjunction lagi, the paper subject is-nya kata kerja. Ada conjunction subject verb, ada conjunction subject verb. Terus apanya yang ini missing nih? Oke. Yaitu missing verb ya. Missing kata kerja dalam sebuah kalimat. Seharusnya verbnya di mana? Seharusnya bisa begini. That yang di depan boleh dihilangkan. Subject verb. Nah, ini berada object of preposisi. Objek dari decided. Oke, noun clause as object. Atau kalau apa alternatif lain yaitu di sini menambahkan kata kerja. Atau menambahkan kata kerja. Incorrect ya. Oke, gimana? Nomor 8 nih, udah paham? Oke, lanjut. Number 9. Apa nih? Kak Nimatul. Punya saya correct. Oke. The contract subject will be awarded. Nah, di sini Kak Nimatul ada verb kan ya? Ini ada subjek, ada verb. Kemudian is kan verb juga ya kemarin. Termasuk kata kerja. Is juga verb. Ada subjek, verb, verb. Oke. To be answer ini bukan verb ya. To infinitive itu bukan kata kerja. Oke. Jadi nggak boleh ada dua verb dalam sebuah kalimat, nggak boleh. Berarti kan double verb kan ya. Subjek, verb, verb. Nah, jadi dalam kalimat nggak boleh ada dua kata kerja. Nah, kemungkinan verb yang pertama ini, verb yang pertama ini punyanya klausa, yaitu berupa conjunction. Nah ini, bahwa, gitu. That the concert will, jadi subjeknya di sini. Oke, that the concert will be awarded, ini subjek. Verbnya mana? Yaitu is. Itu ya. Oke. So the answer is incorrect. Missing connector. Number 10. Oke, Bang Farid. Correct. Correct. Oke, he-nya subjek, always talk-nya kata kerja ya. Ada preposisi. Whom-nya conjunction, he-nya subjek, please-nya kata kerja. Oke, ini ada noun clause yang terletak setelah preposisi atau object of preposisi. And did, kemudian ada noun clause lagi nih. Ada whatever he want. Oke, whatever he want. Oke, terletak setelah verb ya, atau berada di posisinya objek dari did. So the answer is correct. Oke, itu untuk skill yang ke-9. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi terkait skill yang ke-9? Polanya seperti ini ya, subjek. Sebenarnya polanya sudah ada ya, itu subjek, kemudian verb kan itu. Oke, kemudian conjunction, subjek, verb kan itu. Nah, conjunction subject verb di sini berada di posisinya
objek. Jadi objeknya itu berupa susunan conjunction subject verb gitu. Objeknya. Kan sebelumnya kan kita menjelaskan bahwa objek itu kan berupa kata benda kan? Kata benda, noun atau pronoun dan lain-lain ya. Nah, di sini conjunction objeknya itu berbeda. Objeknya berbentuk klausa. Klausa itu conjunction subject verb. Nah, conjunction subject verb ini terletak berada di posisinya objek of preposisi, bahkan berada di posisinya subjek. Gitu. Lanjut ya. Skill ke-10. Nah, di skill 10 masih terkait noun clause, yaitu use noun clause connector, or subject correctly. Nah, tadi kan conjunction-nya bertemu dengan subjek ya. Conjunction-nya bertemu dengan subjek, kemudian bertemu dengan kata kerja. Nah, di skill 10 ini conjunction-nya langsung bertemu dengan kata kerja. Jadi subjeknya mana? Subjeknya berada di posisinya conjunction itu. Nah, makanya di sini connector or subject. Subjeknya berada di posisinya conjunction. Contoh, I do not know what is in the box. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam kotak. Untuk ketentuannya sama, noun clause-nya berada di posisinya objek, berada di posisinya object of preposisi, berada di posisinya subjek. I do not know. I, subjek, do not know ini kata kerja. What-nya ini conjunction yang sekaligus menjadi posisinya subjek. Verb-nya mana? Yaitu is. Kalau tadi kan conjunction bertemu dengan subjek kan? Kalau ini conjunction langsung bertemu dengan kata kerja. Dan what is in the box ini berada di posisinya objek dari no. We are concerned about who will do the homework. Siapa yang akan mengerjakan tugas. Nah, di sini ada conjunction yang sekaligus menjadi posisinya subjek, will do-nya kata kerja. Yang membedakan itu. Whoever is coming to the party must bring a gift. Whoever. Nah, ini berada di posisinya subjek. Jadi whoever is coming to the party, whoever-nya conjunction yang menjadi posisinya subjek juga, is coming-nya kata kerja. Verb-nya mana? Must bring. Nah, gitu. Kemudian, nah, yang membedakan ternyata di sini yaitu conjunction-nya. Yang membedakan adalah conjunction-nya atau konektornya. Nah, konektor yang langsung bertemu dengan kata kerja itu apa saja? Yaitu who, what, sama which. Whoever, whatever, whichever. Ini mudah untuk diingat ya. Who, what, which. Whoever, whatever, whichever. Itu saja. Nanti langsung bertemu dengan kata kerja. Contoh, I know what happened. Saya tahu apa yang terjadi. What langsung bertemu dengan what. Kemudian what happened was great. Apa yang terjadi itu great. Nah, untuk what dan whatever, nah ini di noun clause di skill 9 kan tadi ada juga ya, what dan whatever. Nah, di skill 9 dan skill 10 what dan whatever sama. Bisa bertemu dengan subjek, bisa juga langsung bertemu dengan kata kerja, tergantung maknanya. Namun untuk who, what, whoever, some, dan which, whichever, ini dia nanti langsung bertemu dengan kata kerja. Paham ya? Nah, lanjut. Nah, di sini kira-kira jawaban yang tepat apa nih? Example, blah 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 was on television made me angry. Blah 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 was on the television made me angry. See what was. See what. Di sini ada verb ya. Di sini ada verb lagi. Kalau ada dua verb seperti ini menemukan dalam soal, maka verb yang terakhir adalah verb kata kerja. Verb kata kerja. Verb sentence, Verb sentence.
Sedangkan verb yang pertama ini adalah verbnya klausa, di mana nanti dia membutuhkan conjunction dan subjek. Oke, conjunction dan subjek. Karena di sini conjunction-nya yang sekaligus menjadi posisinya subjek, maka yang dibutuhkan hanya conjunction-nya saja, yaitu berupa what yang kita pelajari tadi ya. When nggak ada kan tadi? What, whatever, what, who, what, which, whoever, whatever, whichever, gitu ya. When nggak ada. Kalau when nanti dia bertemu dengan subjek ya. Right. Oke. Nah, di sini ada exercise. Number 1, the answer is correct. Oke. Nomor 10 ini jawabannya nomor di exercise 10. Number 1, the answer is correct. The game show contestant was able to respond to whatever was asked. Oke. The game show kontestannya ini subjek ya. Verbnya adalah was able to respond to whatever was asked. Ini ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek bertemu dengan kata kerja. Oke. Terletak di mana? Terletak di object of preposisi. Conjunction subject verbnya ada conjunction noun clause-nya berada di object of preposisi. Number 2, the answer is incorrect. Apanya nih yang salah? Missing verb. With missing verb. Oke. Dalam noun clause-nya ya. Which-nya ini langsung bertemu. Kan tadi which-nya langsung bertemu dengan kata kerja. Seharusnya which is the best physics department. Ini kan ya. Which is. So the answer is incorrect. You-nya subject. Should find-nya kata kerja. You should find out. Oke. Object of preposisi dari out ya. Oke, gimana? Sudah paham ya? Bang Farid gimana? Sudah paham? Udah. Oke, Kak Nimatul bagaimana? Nggak paham. Nggak paham. Oke, mana yang kurang pahamnya? Oke, bisa saya Sebenarnya jelaskan ini nanti. sih, apa ya, karena saya sendiri belum hafal, kayak misal modal, B-nya itu masih belum hafal. Jadi kalau misalkan ngerjain salah tuh kayak masih mikir, buka-buka catatan dulu gitu. Oh, gitu. Oke, untuk penjelasan ketentuan subjek dan ketentuan kata kerja kemarin di pertemuan pertama ya. Oke, hadir kan kemarin Kak Nimatul? Pas pertemuan pertama itu ikutnya 9 menit sebelum penutupan. Oh, 9 menit sebelum tepat. Nah, Tapi berarti bisa dicek di drive-nya itu recordingnya ya. udah, Heeh. tapi kayak masih ya gitulah. Oke, oke, oke. Baik. Karena memang di apa namanya? Penjelasan untuk ketentuan subjek dan ketentuan kata kerja itu memang penting sekali di situ karena menentukan di sini. Oke. Pelan-pelan aja ya, Kak Dimatul ya. Oke. Ya. Right. Oke. Oke, no, silahkan kerjakan dulu nih. Number 3 to number 10. Oke, pelan-pelan aja.
Oke, have you finished? Bang Farid? Yes. Oke. Kak Nimatul bagaimana? Udah. Oke, nggak apa. Yuk. Number 3. Oke, jawabannya apa nih, Bang Farid? Correct. Correct. Oke. Correct. The employee, subjek ya, was unhappy, was kata kerja. Jadi be ini termasuk kata kerja ya Kak Nimatul. Be termasuk kata kerja. Was. Oke, be is are were was termasuk kata kerja. Kemudian ada conjunction, oke, dan verb ya. Conjunction yang sekaligus menjadi subjek dan verb. Terletak setelah preposisi, maka disebut dengan namanya noun clause. Oke. Correct. Number 4. Oke. Number 4, coba Kak Nimatul. Correct. Oke, correct. Whoever want to take dessert. Oke, whoever-nya conjunction yang sekaligus menjadi subjek ya. Wants-nya kata kerja. Oke. Nah, sampai di sini menjadi subjek. Nah, verb-nya mana? Belum ada. Di sini seharusnya ada kata kerja. Is signing. Harus ada is atau was, terserah. Oke. Incorrect, missing verb. Next, number 5. Oke, number 5. Oke. Langsung aja saya jelaskan. The motorist subject was unable to, was unable verb ya. Discover who had. Ini ada conjunction. Nah, who-nya tadi kan dia langsung harus bertemu dengan ini kan, kata kerja kan. Jadi nggak boleh bertemu dengan subject. So the answer is incorrect. Who-nya langsung bertemu dengan had saja. Nggak boleh bertemu dengan subject. Kecuali whom, dia bertemu dengan subjek. Lanjut, number 6. Number 6, kita lihat dulu. The voter subject should elect verb ya. Whichever conjunction. Oke, shifts-nya verb. So the answer is correct. Conjunction yang langsung bertemu dengan kata kerja. Terus of candidate-nya bagaimana nih? Nah, of candidate ini kan object of preposisi, bukan subjek. Yang tidak boleh conjunction yang bertemu dengan subjek kan? Kalau bertemu dengan preposisi itu masih boleh. Whichever of the candidates. Next, number 7. It was difficult. It-nya subjek, was-nya kata kerja. Oke. What was? Oke, bisa nih ya. Kemudian what was juga. Berada di object of preposisi. Correct. Next, number 8. You-nya subjek, should by-nya kata kerja. Whatever, nah ini. Yaitu missing verb. Seharusnya whatever is the cheapest and the most durable. Incorrect. Missing verb in noun clause. Number 9. Nah, anger. Ini kata kerja ya. What-nya conjunction yang sekaligus menjadi subjek. Was written-nya adalah kata kerja. Oke. Nah, berarti what was written in the letter ini berada di posisinya subjek. So the answer is correct. Selanjutnya number 10. You subjek ya. Can spend-nya kata kerja. Can spend kata kerja. Oke. Your time. Kemudian whoever ini conjunction yang sekaligus menjadi subjek. Nah, seharusnya bertemu dengan kata kerja. Whoever is important to you. Oke. Incorrect. Missing verb.
Oke, bagaimana Bang Farid? Pak Nikmatul. Oke, Bang Farid gimana? Sudah paham? Udah Oke, lumayan. dari 3 sampai 10 tadi, benar berapa Bang Farid? Salah satu Di mana? Salah yang mana? yang nomor 5 Nomor correct. 5. Nomor 5. Kita lihat nomor 5 apa sih tadi? Oh, ini ya kan? Jadi Iya nggak ada ya. oke, yang hu-nya ini ya. Iya. Nah, hu-nya langsung bertemu dengan kata kerja. Oke. Karena hu di skill 9 kan nggak ada. Jadi ingat saja conjunction-nya who, what, sama with. Whoever, whatever, dan whichever. Oke. Oke. Coba Bang Farid translate into English. Saya tahu di mana kamu. Saya tahu di mana kamu. Berarti gimana? Translate-nya. Saya tahu Uh, di mana kamu. I know. Mm-mm. Saya tahu di mana kamu. I know. Di mana? Where is you? Where you are. Oh, where you are. Jangan ini di mana kamu tetap setelah conjunction bertemu dengan subjek. Subjek ya. Oh iya. Oke, tadi kan subjek conjunction bertemu dengan subjek. I know where you are. Oke. Gini nih. Sebenarnya noun clause ini awalnya itu berupa ini. Awalnya berupa pertanyaan. Contoh. Oke. Di mana kamu? Di mana kamu? Di mana kamu kan? Where are you kan ya? Where are you? Where are you? Gitu. Oke. Where are you? Nah, ketika pertanyaan ini sebuah pertanyaan tapi disisipkan dalam sebuah statement, contoh, saya tahu di mana kamu. Berarti di mana kamu itu bukan pertanyaan lagi kan ya? Saya tahu di mana kamu. Berbeda, di mana kamu kan beda. Saya tahu di mana Oh, kamu. Maka posisinya berubah, yaitu conjunction bertemu dengan subjek dan bertemu dengan kata kerja. Nggak boleh, I know where are you, nggak boleh. Oke. Oke. Contoh lagi, saya tahu apa yang kamu kerjakan. Nah, kan gitu. Kalau apa yang kamu kerjakan, kan good. What are you doing kan misalnya? What are you doing? Kan gitu. Tapi kalau disisipkan dalam sebuah statement, dia berubah. Jadi, I know what you are doing. Jadinya, I know what you are doing. What-nya bertemu dengan subject. Jadi nggak boleh. What apa? I know what are you doing? Nggak boleh. Oke. Coba Kak Nikmatul translate into English. Saya membutuhkan apa yang kamu tulis. Saya membutuhkan apa yang kamu tulis. Kalau salah nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, belajar santai aja. I need, Hmm, I need uh, what you tulis tuh apa ya? tulis right. Right. Benar. I need what you write. Benar berarti ya. I need what you. Oke. Gini, I need what you. Saya butuh, oke, apa yang kamu tulis. Oke, kalau dalam pertanyaannya, apa yang kamu tulis? Berarti gimana? What do you write? Kan itu kan? Right. Apa yang kamu tulis kan itu?
What do you write? Kan ada do-nya kan ya. Kalau dalam pertanyaan, what do you write? Tapi dalam noun clause, do-nya dihilangkan. What-nya langsung bertemu dengan subjek dan bertemu dengan kata kerja. What you write? I need what you write. Gitu. Gitu. Paham ya? Nah, tinggal diletakkan saja. Kalau ini kan berada di posisinya objek dari verb kan ya. Tinggal diletakkan setelah preposisi, kemudian berada di posisinya subjek. Contoh di sini bisa kita pindahkan menjadi subjek. What you write? Nah, apa yang kamu tulis? Oke. Oke. Apa yang kamu tulis? Is interesting. Itu menarik. Oke. Oke. Apa yang kamu tulis itu menarik. Jadi subjeknya mana sih? Subjeknya ini berupa klausa, conjunction subject verb. Jadi what you write ini menjadi subjek. What you write-nya menjadi subjek, sedangkan verbnya apa? Yaitu is. Verb kalimat. Oke, jadi what you write ini subjek kalimat, verb kalimatnya adalah is. Sedangkan write ini adalah verb dari you yang berupa klausa, yang berupa noun clause. Oke, jadi ingat ya, ada subjek verb yang berupa klausa, ada subjek verb yang berupa sentence. Nah, bedakan itu ya. Nah, subjek verb yang berupa sentence hanya memiliki satu subjek dan hanya memiliki satu kata kerja. Tuh. Oke, gitu deh. Nanti yang belum paham dan sebagainya, oke, Kak Nikmatul, silakan ditonton lagi pertemuan pertama ya. Siap. Oke, siap. Kalau belum paham, semua belum paham boleh tanyakan. Oke, boleh tanyakan aja, jangan sungkan-sungkan. Chat saya aja. Oke. Atau di grup. Oke, gitu saja deh ya. Untuk pertemuan hari ini kita tutup kelasnya. Let's close our class in this evening by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for coming today, everybody. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.